Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4329-4336. Saat diserang, hantu-hantu ini akan langsung menghilang ke dalam kabut darah, dan kemudian melancarkan serangan secara mengejutkan. Hanya dalam beberapa putaran, beberapa murid Sekte Iblis Jiwa tewas di tangan hantu-hantu ini. Semuanya, jangan menyerang. Master Sekte Jiang tahu bahwa mereka sama sekali tidak bisa berurusan dengan hantu-hantu ini, jadi dia membiarkan banyak murid berkumpul di satu tempat dan menemui jalan buntu dengan hantu-hantu itu. Selama dia memberi waktu, dia yakin Dev pasti bisa menemukan jalan keluarnya. Pada saat ini, Dev sedang melihat dengan cermat ke aula utama di depannya. Seluruh aula sunyi, dan dia tidak bisa mendengar suara apapun. Bahkan ketika dia melihat sekeliling, itu kosong. Tapi Dev tahu bahwa pasti ada formasi di aula ini, dan alasan mengapa dia tidak bisa mendengar atau melihat sepenuhnya karena formasinya. Tetapi setelah mengetahui di mana formasi itu berada, Dev perlahan-lahan menerobos formasi itu, dan Dev takut Master Sekte Jiang dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan. Karena itu, saat ini, dia hanya bisa mematahkan formasi secara paksa. Dev memancarkan kesadaran spiritualnya dan terus-menerus mengeksplorasi sifat formasi di aula di depannya. Bahkan jika Anda mematahkan formasi secara paksa, Anda harus memahami formasi ini, jika tidak, Anda tidak akan dapat mematahkan formasi, tetapi akan rentan terhadap serangan balik. Sungguh roh jahat dan kejahatan yang kuat, para pembudidaya iblis ini memanfaatkan formasi hantu dengan baik, dan hantu takut akan api. Dev berpikir, dan kemudian nyala api yang mengamuk muncul di sekujur tubuhnya. Api warna-warni mengubah Dev menjadi pria yang terbakar. Beberapa jenis api pamungkas telah digabungkan, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada satu api pamungkas. Perlahan mengangkat tinjunya, tinju Dev juga dilalap api. Tinju cahaya suci. Dev meninju keluar. Tetapi dengan pukulan ini, bukan kekuatan spiritual yang meledak, tetapi nyala api yang tak ada habisnya. Api menelan seluruh aula, dan seluruh gerbang darah dan tulang hangus oleh api. Pada saat ini, Master Sekte Jiang dan yang lainnya berjuang untuk mendukung, tetapi menemukan bahwa tiba-tiba kobaran api pecah. Hantu hijau tua ini terlahir untuk takut akan api. Di bawah panasnya api ini, satu persatu hantu berteriak, dan banyak asap dan debu keluar dari tubuhnya. Kemudian hantu-hantu ini mundur dengan cepat, dan tubuh mereka perlahan mencair. Tuan Chen, pasti ini Tuan Chen yang membantu kita dan membunuh mereka. Setelah melihat ini, Master Sekte Jiang tiba-tiba berteriak dengan bersemangat. Formasi roh jahat macam apa, di bawah api tertinggi Dev, sama sekali bukan apa-apa. Semua orang di Sekte Iblis Jiwa sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mulai bergegas menuju hantu-hantu itu, satu persatu dengan berani memimpin. Ini, bagaimana ini mungkin? Cristobal tercengang saat melihat pemandangan ini. Kamu harus tahu bahwa itu adalah sejumlah besar roh jahat ini dilengkapi dengan token darah jahat. Bahkan jika Anda adalah ahli formasi, tidak mungkin untuk menghancurkan formasi ini selama 3 atau 5 tahun. Tapi Dev benar-benar membiarkan sejumlah besar roh jahat ini runtuh begitu cepat, dan roh-roh jahat itu semua melarikan diri dengan putus asa satu persatu. Awalnya, Cristobal masih berpikir bahwa dengan mengandalkan sejumlah besar roh jahat di aula ini, dia bisa menaklukkan Dev dan yang lainnya, bahkan jika dia tidak bisa menaklukkan mereka, selalu mungkin untuk menahan mereka untuk sementara waktu. Selama kakaknya keluar dari pengasingan diri, maka tidak perlu takut. Ketika kakak laki-lakinya maju, dia pasti bisa membunuh Dev dan orang-orang ini. Tapi saat ini, rangkaian besar roh jahat ini akan dihancurkan dalam sekejap mata. Boom! Dengan raungan, disertai dengan sejumlah besar roh jahat, seluruh aula runtuh tiba-tiba, dan sosok Master Jiang dan yang lainnya muncul dalam sekejap. Bunuh! Setelah melihat ini, penguasa Istana Guanghan membawa banyak orang suci Istana Guanghan dan membunuh mereka ke arah orang-orang Sekte Darah dan Tulang. Bunuh! Master Sekte Jiang juga membawa murid-murid Sekte Iblis Jiwa untuk membunuh semua orang di Sekte Darah dan Tulang. Guru, apa yang harus kita lakukan? Banyak murid Sekte Darah dan Tulang linglung, menatap Cristobal satu persatu, wajah mereka penuh kengerian. Mereka bukan lawan Master Sekte Jiang dan yang lainnya, bahkan jika mereka berada di wilayah mereka sendiri, mereka tidak memiliki keuntungan sedikit pun.
Sebelum Cristobal bisa menemukan jalan keluar, semua orang di kedua sisi sudah bertarung bersama. Segera, banyak murid dari Sekte Darah dan Tulang dipenggal dan tewas satu per satu. Mereka tidak dapat memahami mengapa hal-hal berkembang seperti ini sampai mereka mati. Mereka bergabung dengan Sekte Darah dan Tulang untuk meningkatkan basis kultivasi dan menumbuhkan kekuatan mereka dengan cepat, tetapi mereka terbunuh seperti ini sekarang. Kebangkitan Sekte Iblis Jiwa dan semua orang di Istana Guanghan, satu persatu memiliki niat membunuh, penuh energi. Terutama murid-murid Sekte Iblis Jiwa, mereka semua memiliki mata merah dan niat membunuh, dan mereka tidak memberi murid-murid Sekte Darah dan Tulang sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Banyak saudara laki-laki mereka tewas di tangan Sekte Darah dan Tulang, dan sekarang saatnya untuk membalas dendam. Dev tidak bergerak, tetapi menatap Cristobal dengan erat. Kali ini, dia tidak bisa membiarkan Cristobal melarikan diri. Wajah Cristobal pucat saat ini, melihat murid-muridnya tewas satu persatu, tapi dia tidak ada hubungannya. Sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Cristobal terpaku dan tiba-tiba berteriak keras. Ditemani oleh raungan Cristobal, gunung tulang terbesar di belakang Sekte Darah dan Tulang tiba-tiba mulai bergetar hebat. Tulang yang tak terhitung jumlahnya mulai berterbangan, dan aura jahat dan kejahatan yang kuat keluar dari gunung tulang. Merasakan kejahatan dan aura jahat ini, Master Sekte Jiang dan yang lainnya semua berhenti dan menatap kosong. Cristobal terkejut, dan buru-buru berteriak, hahaha, kakak laki-lakilah yang keluar dari pengasingan diri. Bergemuruh. Gunung tulang runtuh, sesosok membumbung tinggi ke langit, lalu mendarat ke sisi Cristobal. Orang ini mengenakan jubah ular piton hitam, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura khusus. Dan di balik jubah hitamnya, tubuh orang ini sudah membusuk, dan ada bau busuk. Kakak laki-laki, orang-orang ini membunuh saudara laki-laki kedua dan menghancurkan Sekte Darah dan Tulang. Anda tidak boleh membiarkan mereka pergi. Cristobal menunjuk Dev dan berkata, kakak, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Master Sekte Jiang melangkah maju dan menatap kakak laki-laki di depannya dan bertanya. Adik Jiang, saya tidak ingin mempedulikannya, tetapi Anda mengganggu kultivasi saya dan menyebabkan saya gagal. Anda harus membayar tanggung jawab ini. Kakak laki-laki Master Sekte Jiang berkata dengan suara dingin. Kakak, apakah kamu sudah melupakan semua ajaran guru sebelum kematiannya? Lihatlah seperti apa penampilanmu sekarang, bahkan jika kamu benar-benar berkultivasi untuk menjadi abadi, akan sulit bagimu untuk benar-benar naik ke keabadian. Master Sekte Jiang berkata. Diam, aku pasti bisa menjadi abadi, aku pasti bisa. Kamu menghancurkan Sekte Darah dan Tulang dan menyebabkanku gagal menerobos tingkai 3 alam Mahayana. Hari ini aku harus membunuhmu. Setelah kakak laki-laki itu selesai berbicara, jubah ular piton hitam di tubuhnya hancur sebagai tanggapan. Melihat tubuh yang membusuk dan tulang-tulang yang terbuka, semua orang tercengang. Bahkan Cristobal, yang berada di sampingnya, terkejut. Dia tidak menyangka kakaknya menjadi seperti ini. Dia melihat kakak laki-laki ini tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas. Para biksu dari Sekte Darah dan Tulang yang baru saja terbunuh semuanya muncul dari tubuhnya dalam awan kabut hitam, dan dia menghirupnya ke dalam tubuhnya. Udara mati, orang ini benar-benar menyerap udara mati untuk berlatih. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata, udara mati. Dev terkejut. Bahkan di alam iblis, hanya sedikit orang yang menggunakan udara mati untuk berkultivasi, karena kultivasi dengan udara mati adalah metode kultivasi yang membunuh 1000 musuh dan merusak 800. Sepertinya orang ini benar-benar cukup kejam pada dirinya sendiri, menghisap darah dan menggerogoti tulang saja tidak cukup, dia bahkan harus menyerap aura terakhir dari udara mati dari tubuh orang mati. Raja Iblis Awan Merah berseru sedikit. Pada saat ini, tubuh kakak laki-laki yang membusuk mulai tumbuh dengan cepat, dan kemudian garis-garis hitam muncul di tubuhnya, 2 tanduk tumbuh di kepalanya, dan mulutnya penuh dengan taring. Penampilannya sangat jelek, dan dia sama sekali tidak terlihat sebagai wujud manusia. Ketika Cristobal melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi jauh, sementara Master Sekte Jiang mengerutkan kening, matanya penuh belas kasihan. Bagaimanapun, mereka adalah saudara seperguruan, tetapi sekarang dia telah menjadi seperti ini. Pergilah ke neraka. Kakak laki-laki itu meraung, dan semburan kabut hitam keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Ah! Di bawah kabut hitam ini, semua biksu yang bersentuhan dengan kabut hitam,
mereka mengeluarkan suara yang menyakitkan satu demi satu, dan mereka merasa tubuh mereka menua dengan cepat, seolah-olah mereka membusuk. Udara mati, ini udara mati, semuanya kembali. Dev buru-buru berteriak, membuat semua orang mundur satu demi satu. Udara yang mati ini sangat kuat. Selama terkena, itu akan dengan cepat menyerap vitalitas tubuh manusia, menyebabkan orang menua dengan cepat dan kehilangan energi vitalitas dengan cepat. Kalian tidak bisa lari. Kakak laki-laki itu mendengus dingin dan dengan cepat mengejar Dev dan yang lainnya. Kecepatan kakak laki-lakinya sangat cepat, dan dia terus mendekati semua orang. Master Sekte Jiang dan yang lainnya memiliki kulit kepala yang mati rasa, menghindari udara mati yang menyebar. Sekarang kecuali seseorang menggunakan vitalitas yang mereka sendiri untuk menahan gelombang udara mati ini, mereka dapat melindungi mereka, jika tidak, udara mati semacam ini sangat sulit untuk dihadapi. Master Sekte Jiang, kalian semua bersembunyi, aku akan menghadapinya. Dev tahu bahwa itu bukanlah cara untuk melarikan diri dengan cara ini, dan dia hanya bisa menahan gelombang udara kematian ini sendirian. Tuan Chen, kamu harus berhati-hati. Master Sekte Jiang berkata. Sambil memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev bergegas langsung ke arah kakak laki-laki itu dalam menghadapi kemarahan yang meledak-ledak. Kakak laki-laki itu sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Dev hanyalah seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, dan dia berani melawan kematiannya sendiri dan menyerangnya. Kakak laki-laki, nama orang ini adalah Dev. Dia membunuh saudara kedua. Jangan tertipu oleh wilayahnya. Orang ini sangat kuat. Cristobal takut kakak laki-lakinya meremehkan kekuatan Dev dan lengah, jadi dia mengingatkannya dengan keras. Ternyata dia membunuh adik laki-laki kedua, jadi aku akan membalaskan dendam adik laki-laki kedua. Wajah kakak laki-lakinya dingin, disertai raungan pelan, dan aura kematiannya langsung meroket. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa cepat Dev, dia akan diserang oleh udara mati. Mungkin Dev telah menghabiskan vitalitasnya sebelum dia tiba, dan Yang Yuan menghilang dan mati. Apalagi udara mati ini seperti belatung tulang tarsal. Setelah membungkus seluruh tubuh, meskipun tubuhnya kuat, itu tidak ada gunanya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Dev berani begitu berani, kakak laki-laki ini tidak takut sama sekali, karena selama ada orang dengan vitalitas dan Yang Yuan, yang paling mereka takuti adalah kematian, dan kematian mereka sendiri tidak terkalahkan. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan di udara mati. Kakak laki-laki itu berkata dengan bercanda di matanya. Ketika Dev menyerang kakak laki-laki ini, seluruh tubuh emasnya diaktifkan, dan sisik emasnya menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi meskipun itu tidak buruk untuk tubuh emasnya, ia sama sekali tidak dapat menahan erosi udara mati ini, dan sisik emas di tubuhnya terus berjatuhan. Kakak laki-laki itu benar-benar memegang tangannya dan menatap Dev dengan tenang. Hanya dalam beberapa langkah, tubuh emas di tubuh Dev perlahan menghilang, cukup untuk membuktikan kekuatan udara mati ini. Nak, ketika kamu sampai di depanku, kamu hanya akan menjadi genangan darah. Kakak laki-laki itu berkata dengan bangga. Dev juga menemukan kekuatan udara yang mati, meskipun tubuhnya sendiri sangat kuat, dia tetap tidak bisa menahan udara yang mati ini. Dev juga menggunakan tubuh dao api sejati, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Hidup, usia tua, sakit dan kematian adalah jalan surga, dan udara yang mati ini adalah jalan surga. Tidak ada yang bisa menolak jalan surga. Raja Iblis Awan Merah berkata perlahan. Apakah tidak ada cara untuk mengatasi udara mati ini? Dev sedikit mengerutkan kening. Tentu saja, jika Anda memiliki cukup vitalitas dan Yang Yuan, udara yang mati ini tidak dapat menangani Anda. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Diperkirakan Yang Yuan dapat bertahan selama 1000 tahun, jadi Anda tidak dapat menanggung udara mati ini. Jika Anda, seperti saya, memiliki ribuan tahun atau bahkan Yang Yuan yang lebih tinggi, udara yang mati ini bukanlah masalah. Bagaimanapun, Ki yang mati ini akan menghabiskan banyak vitalitas dan Yang Yuan. Raja Iblis Awan Merah berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata. Raja Iblis Awan Merah ini merasuki Yang Yuan selama ribuan tahun, tetapi sangat disayangkan dia dipenggal, untungnya, jiwa yang tersisa tertinggal. Jika tidak ada sisa jiwa yang tersisa, bahkan jika itu adalah Yang Yuan, yang telah berada di sana selama ratusan juta tahun, itu tidak akan sama. Apa yang akan terjadi jika saya menyerap semua udara mati ini? Orang itu bisa menggunakan udara mati untuk berlatih, mengapa saya tidak bisa? Dev bertanya.
Dev berpikir bahwa teknik meditasinya dapat menyempurnakan segala sesuatu, dan bahkan Dev dapat menyerap kejahatan dan energi jahat. Ada juga persamaan dan perbedaan antara udara yang mati ini dan energi jahat, kan? Orang itu pasti memiliki teknik menggunakan udara mati untuk berlatih. Jika Anda tidak memiliki tekniknya, bukankah dengan menyerap udara mati hanya membuat diri Anda mati lebih cepat? Raja Iblis Awan Merah berkata, "Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya?" Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba mulai berkonsentrasi, dan banyak udara mati di sekitarnya mulai mengalir ke arah tubuh Dev. Apa yang dilakukan Tuan Chen? Ini udara mati. Bagaimana dia bisa menyerap udara mati? Master Sekte Jiang terkejut saat melihat ini. Penguasa istana Guanghan juga sedikit mengerutkan kening, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ketika kakak laki-laki melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut sejenak, dan kemudian mencibir, "Saya berani menyerap udara saya yang mati. Saya pikir Anda membenci kematian terlalu lambat." Saat tubuh Dev terus menyerap udara yang mati, tubuhnya terus menua hingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu memberi orang perasaan bahwa Dev bisa mati kapan saja. Tetapi ketika Master Sekte Jiang dan yang lainnya khawatir dan Cristobal dan yang lainnya senang, semua udara mati yang memenuhi tubuh dihirup oleh Dev. Dev tidak mati, kecuali tubuhnya. Tubuhnya sangat menua, tapi tidak ada gejala lain. Namun, dengan pengoperasian teknik konsentrasi hati, dada Dev bersinar dengan cahaya keemasan. Tubuhnya sekali lagi mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, Dev kembali ke penampilan aslinya, dan auranya menjadi jauh lebih kuat. Udara mati ini benar-benar hal yang bagus. Itu dapat digunakan sebagai sumber daya yang bagus untuk kultivasi. Apakah Anda masih memilikinya? Dev menatap kakak laki-laki itu dengan wajah puas dan bertanya. Dan kakak laki-lakinya, senyum mengeras di wajahnya saat ini, seluruh orang itu terlihat bodoh. "Kamu, bagaimana Anda bisa memurnikan udara mati? Bagaimana mungkin?" Kakak laki-laki itu tercengang, wajahnya luar biasa. Dia tahu kekuatan udara yang mati ini, bahkan jika dia memiliki teknik memurnikan udara yang mati, karena kultivasi dari udara yang mati ini, tubuhnya telah menjadi seperti hantu. Tapi Dev sepertinya telah menyerap begitu banyak udara mati, tapi tidak ada yang terjadi. Ini sungguh luar biasa. Saya lupa memberitahu Anda bahwa teknik latihan saya dapat memurnikan semua hal. Seberapa sulitkah memurnikan udara mati? Jika Anda memiliki keterampilan apapun, gunakan saja. Dev tersenyum penuh kemenangan. Saya tidak percaya, pasti terlalu sedikit udara yang mati, saya tidak percaya Anda dapat memurnikan udara yang mati. Kakak laki-laki itu meraung, seluruh tubuhnya menjadi gila, tubuhnya mati-matian menyerap udara yang mati dari tubuh biksu yang mati itu. Namun bagaimanapun juga, tidak banyak biksu yang baru saja tewas. Udara mati semacam ini hanya ditemukan pada mayat yang baru saja mati. Untuk gunungan tulang-tulang ini, tidak ada udara mati untuk waktu yang lama, dan beberapa hanya energi jahat dan udara jahat. Melihat bahwa semua biksu yang mati tenggelam dalam kematian, kakak laki-laki itu memandang Cristobal. "Kakak, kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Cristobal bertanya dengan ngeri di wajahnya. "Untuk membunuh orang-orang ini, aku hanya bisa mengorbankanmu." Setelah kakak laki-laki itu selesai berbicara, dia tiba-tiba menembak Cristobal. Cakar tajam itu langsung menembus tubuh Cristobal yang tidak menduga. Mata Cristobal membelalak, wajahnya luar biasa, dan dia kehilangan nyawanya dalam sekejap. Kemudian kakak laki-laki itu membuka mulutnya dan menarik napas, dan dari tubuh Cristobal, sejumlah besar udara mati terhirup ke dalam perutnya. Master Sekte Jiang, yang melihat pemandangan ini, memiliki ekspresi yang sangat rumit. Saudara laki-laki di perguruan yang sama pada akhirnya berakhir seperti ini. "Nak, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka." Kakak laki-laki itu meraung, dan aura kematian yang keluar dari tubuhnya membungkus Dev. Udara mati tidak meresap, tetapi membungkus Dev, seperti bola hitam. Tidak ada yang bisa melihat Dev di dalam, seperti apa dia sekarang. Meskipun mereka sangat khawatir, tidak ada yang berani mendekat untuk membantu. Tubuh kakak laki-laki itu tampak membusuk dengan mata telanjang, dan pada akhirnya hanya tersisa kerangka. Itu terlihat seperti kerangka besar, sangat menyeramkan. Dia mengeluarkan semua udara mati di tubuhnya. Dia ingin Dev mati. Selama Dev mati, yang lain akan mudah dilakukan. Hanya saja udara mati yang menyelimuti Dev menjadi semakin redup, dan akhirnya sosok Dev muncul, dan seluruh kulitnya memancarkan cahaya.
Dan tidak ada tanda-tanda pembusukan. Barang yang bagus, barang bagus banget. Dev tersenyum ringan. Ah, kakak laki-laki itu meraung, suaranya penuh kebingungan dan keengganan. Karena kamu kehabisan aura, jangan salahkan aku. Dev selesai berbicara dan menyerang dengan pukulan. Bayangan kepalan tangan meledak dengan kekuatan yang kuat, dan langsung mengenai tubuh kakak laki-laki itu. Saya hanya mendengar ledakan keretakan tulang, dan kemudian kerangka kakak laki-laki itu hancur berantakan. Tulang-tulang yang patah di seluruh langit hanyut, dan tulang-tulang di seluruh tanah menyatu menjadi satu dengan gerbang darah dan tulang. Saya tidak bisa terima. Pada saat yang sama saat kerangka itu hancur, bayangan gelap meraung. Ini adalah jiwa kakak laki-laki, tapi sayang sekali setelah berteriak, jiwanya juga meledak seketika. Pukulan Dev, tidak hanya dengan mematahkan kerangkanya, bahkan jiwanya pun tidak bisa lepas. Sampai dia meninggal, dia tidak bisa mengerti bagaimana bisa seperti ini. Melihat sekte darah dan tulang yang telah dihancurkan, semua orang tercengang, dan tidak ada kegembiraan sama sekali. Beberapa dari mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang seperti apa Dev itu? Meskipun mereka telah melihat kekuatan Dev dapat memberi mereka kejutan baru setiap saat. Sekarang, bahkan udara mati tidak dapat berbuat apa-apa pada Dev, ini terlalu keterlaluan. Selain itu, lawannya adalah puncak dari tingkat kedua di alam Mahayana, dan dia akan menerobos ke tingkat ketiga di alam Mahayana. Seorang pria kuat dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak harus mati, berapa banyak orang yang menjadi lawannya. Tapi Dev mampu membunuh lawan dengan pukulan, rasanya seperti membunuh seekor ayam kecil. Jangan pada bengong bae, lihat sekeliling dan lihat apakah ada hal baik di sekte darah dan tulang ini, terutama tulang abadi. Beritahu saya saat Anda menemukannya. Dev berkata kepada orang banyak yang terkejut. Oh, oke. Master Sekte Jiang menunggu reaksi orang lain saat ini, dan buru-buru membawa orang untuk mencari sumber daya. Penguasa istana Guanghan juga membawa orang suci itu untuk mencari. Sekarang sekte darah dan tulang dihancurkan, jadi temukan dan gunakan saja semua sumber daya. Namun, sekte darah dan tulang menggunakan darah dan tulang biksu untuk berlatih, dan semua sumber daya lainnya tidak terlalu banyak. Tapi yang diinginkan Dev adalah tulang abadi, selama dia bisa menemukan sepotong kerangka milik Raja Iblis Awan Merah, itu tidak akan sia-sia. Tuan Chen, pergi dan lihat, masih banyak biksu di gerbang darah dan tulang ini. Pada saat ini, seorang murid dari Sekte Iblis Jiwa bergegas mendekat dan berkata kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia buru-buru mengikuti murid Sekte Iblis Jiwa. Dev melihat bahwa di bawah gunung tulang di belakang Sekte Darah dan Tulang, selusin biksu ditahan dalam formasi yang aneh. Para biksu ini tampak sangat malu, ada pria dan wanita, satu persatu ketakutan. Ketika mereka melihat Dev dan yang lainnya, mereka semua meringkuk, dan mereka sepertinya ketakutan. Tuan Chen, orang-orang ini seharusnya ditangkap oleh Sekte Darah dan Tulang untuk berkultivasi. Tapi mereka semua terjebak oleh formasi, dan kita tidak berdaya. Master Sekte Jiang buru-buru berkata ketika dia melihat Dev datang. Dev mengangguk, lalu melirik formasi itu. Ada aura dingin dan jahat dalam formasi, yang keluar dari sekelilingnya, dan para biksu di dalamnya harus menderita aura ini di alis mereka. Tampaknya Sekte Darah dan Tulang ini tidak hanya menghisap darah dan menggerogoti tulang, tetapi juga memungkinkan para biksu ini untuk bertahan hidup dalam aura dingin dan jahat semacam ini untuk jangka waktu tertentu. Setelah para biksu ini dipenuhi dengan aura semacam ini, mereka akan dapat berlatih dengan sedikit usaha. Tetapi metode ini sangat kejam bagi para biksu ini. Formasi ini digunakan untuk menanamkan kejahatan dan energi jahat ke dalam para biksu. Orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini sangat mengerikan. Dev mengerutkan kening dan berkata, ini benar-benar keterlaluan. Jika roh guru di surga mengetahui ini, dia akan membenci murid-muridnya ini sampai mati. Muridnya akan melakukan apapun untuk berkultivasi. Setelah Master Sekte Jiang mendengarkan kata-kata Dev, urat biru di dahinya terlihat karena marah. Meskipun Sekte Iblis Jiwa juga merupakan sekte kultivasi iblis, mereka tidak pernah melakukan apapun untuk merusak langit atau alasan. Bahkan jika itu adalah sekte kultivasi iblis lainnya, dibandingkan dengan Sekte Darah dan Tulang, itu benar-benar tidak seberapa dibandingkan dengan apapun. Orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini, menghisap darah dan mengunyah tulang saja tidak cukup, tetapi mereka harus membesarkan orang-orang dengan energi jahat dan kejahatan, dan membiarkan orang-orang ini hidup dalam kesakitan dan ketakutan sepanjang hari.
Penyiksaan semacam ini dapat membuat orang pingsan, dan bahkan membuat orang gila, dan Sekte Darah dan Tulang memanfaatkan ini. Semakin banyak biksu yang ketakutan dan gila, semakin bermanfaat bagi kultivasi mereka. Binatang-binatang dari Sekte Darah dan Tulang ini, bahkan jika mereka membunuh dan berlatih, mereka masih menggunakan metode yang kejam. Tulang belulang gunung ini, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang mati karena ketakutan dan rasa sakit seperti ini. Terlalu murah untuk membunuh mereka, mereka harus dibiarkan menderita dan mati. Penguasa istana Guanghan dengan kemarahan di tubuhnya, berkata dengan keras. Master Sekte Jiang menyalahkan dirinya sendiri dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri. Semua mahakarya ini dibuat oleh saudara-saudaranya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa saudara-saudaranya yang telah belajar bersama selama bertahun-tahun semuanya adalah iblis jahat. Tuan Chen, mari kita keluarkan orang-orang ini dulu. Tidak peduli apa, orang-orang ini disiksa seperti ini oleh Sekte Darah dan Tulang, dan Sekte Iblis Jiwaku akan membantu mereka pulih. Master Sekte Jiang ingin membantu para biksu ini pulih sehingga dia dapat merasa lebih baik di dalam hatinya. Dev mengangguk, menekan beberapa aura dengan santai, dan menghancurkan formasi dalam sekejap. Formasi semacam ini tidak sulit untuk dihancurkan, tetapi bagi orang yang tidak mengetahui seni formasi, sulit untuk memecahkannya. Terlebih lagi, kekuatan orang-orang ini tidak tinggi, dan yang tertinggi hanyalah tingkat kedua atau ketiga di alam kesengsaraan transendensi. Saat formasi terbuka, roh jahat di dalam menghilang seketika, dan mata para biksu itu perlahan menjadi tenang karena ketakutan. Ketika diketahui bahwa Dev dan yang lainnya bukan dari Sekte Darah dan Tulang, tetapi datang untuk menyelamatkan mereka, selusin biksu itu sangat terkejut sehingga mereka berlutut dan menangis. Awalnya mereka mengira itu sudah mati, tetapi sekarang mereka telah diselamatkan. Kegembiraan terlahir kembali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi setiap hari, mereka melihat para biksu di sekitarnya dibawa pergi satu persatu, mendengarkan jeritan kesakitan, dan merasakan aura jahat dan kejahatan di sekitar. Penderitaan semacam ini sangat menyakitkan, dan terkadang lebih menakutkan daripada kematian. Perasaan seperti ini bahwa Anda tidak dapat bertahan hidup, tapi Anda tidak dapat meminta kematian, adalah yang paling menyiksa. Rekan-rekan Taois, Sekte Darah dan Tulang telah sepenuhnya diberantas. Kalian semua sangat lemah sekarang. Saya akan mengatur beberapa orang untuk membantu Anda pulih. Master Sekte Jiang memandang orang-orang ini dan berkata dengan malu. Ketika orang-orang ini mendengar ini, satu persatu, mereka berterima kasih kepada Master Sekte Jiang, terutama ketika mereka mendengar bahwa Sekte Darah dan Tulang dihancurkan, satu persatu, mereka sangat bahagia, mereka berlutut dan bersujud lagi. Master Sekte Jiang, Anda menyiapkan beberapa rumput peri, dan saya akan membantu orang-orang ini dengan memurnikan beberapa pil. Tubuh mereka bisa pulih dengan cepat, tetapi butuh beberapa saat bagi mereka untuk sepenuhnya melenyapkan energi jahat dari tubuh mereka. Dev berkata kepada Master Sekte Jiang. Para biksu ini tidak tahu sudah berapa lama mereka disiksa di sini. Mereka telah mengembangkan iblis mental. Saya khawatir mereka akan terbangun dalam mimpi mereka, jadi jika mereka ingin menghilangkan iblis mental mereka, mereka masih perlu meluangkan waktu. Oke, aku akan membuat pengaturan sekarang. Master Sekte Jiang mengangguk. Tepat ketika selusin biksu mengikuti Master Sekte Jiang dan hendak beristirahat, tatapan Dev tiba-tiba tertuju pada seorang biksu wanita. Dalam hal ini, kultivator wanita terlihat sangat muda, tetapi seluruh tubuhnya juga benar-benar kehilangan energi. Kultivator wanita hanya memiliki kekuatan puncak di alam tubuh komposit, dan tidak terlalu lemah dalam hal itu. Lagi pula, tidak ada pelindung sekte tersebut. Jika Anda hanya mengandalkan kultivasi Anda sendiri, tidak mudah bagi seorang kultivator wanita untuk berkultivasi ke level ini. Alasan mengapa Dev memperhatikan kultivator wanita ini sepenuhnya karena kultivator wanita ini memiliki sachet di pinggangnya dengan karakter Zhu yang disulam di atasnya. Ini mengingatkan Dev tentang apa yang telah dijelaskan McKinney Xiao Feng, dan memintanya untuk membantu menemukan gadis yang dia cintai, Abigail Zhu. Tunggu sebentar. Dev berteriak pada biksu wanita itu. Mendengar Dev memanggil dirinya sendiri, sosok wanita itu sedikit gemetar, dan ketakutan muncul di matanya. Di sebelah kultivator wanita, seorang lelaki tua menjaga kultivator wanita di belakangnya, menatap Dev dan bertanya, "Rekan Taois, apakah ada yang kamu butuhkan?" "Pak Tua, saya ingin bertanya kepada rekan Tao ini, apakah dia seorang gadis bermarga Zhu dari wilayah barat?" Dev bertanya langsung. "Dia bukan gadis bermarga Zhu dari wilayah barat, kamu telah membuat kesalahan.
Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia segera meminta maaf dan berkata, "Maaf, saya mengambil kebebasan." Dev juga tidak tahu, tapi dia baru saja melihat sachetnya, jadi dia ingin bertanya, "Karena itu bukan, jadi lupakan saja." Dan biksu wanita itu membuka mulutnya di belakang lelaki tua itu. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tetap tidak mengatakannya. Orang-orang ini dibawa untuk beristirahat oleh Master Sekte Jiang. Penguasa istana Guanghan menghampiri Dev dan berkata, "Tuan Chen, apakah Anda mengenal gadis itu?" "Saya tidak tahu." Dev menggelengkan kepalanya. "Lalu mengapa kamu tiba-tiba ingin bertanya gadis bermarga Zhu dari wilayah barat? Tuan Chen tidak ingin mencari gadis untuk berkultivasi ganda, kan?" Penguasa istana Guanghan memandang Dev dengan sedikit cemburu di wajahnya. Meskipun penguasa istana Guanghan tidak dapat mengikuti Dev untuk berkultivasi ganda karena identitasnya, dia sudah memiliki sesuatu di dalam hatinya dan mengenali Dev sebagai laki-lakinya. Setelah menemukan penggantinya, dia tidak akan ragu dan akan senang jika celengannya dibobok oleh Dev. "Tidak, hanya saja Pangeran Dinasti Xiao di wilayah barat memintaku untuk menemukan seorang gadis bernama Abigail Zhu." Dev buru-buru menjelaskan, lalu mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sudahkah kamu menemukan tulang abadi?" Dalam hal ini, sekte darah dan tulang tidak dianggap sebagai sekte kecil, harusnya ada ruang rahasia atau semacamnya. Tulang abadi belum ditemukan, tetapi mereka telah menemukan ruang rahasia di sekte darah dan tulang ini. Di gunung tulang inilah, yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan dan kultivasi. Ada kulai tungku besar di ruang rahasia, dan saya tidak tahu untuk apa itu, kata penguasa istana Guanghan. Ayo pergi dan lihat-lihat." Dev mengikuti penguasa istana Guanghan dan melompat. Mereka berdua mengikuti jalan gelap di gunung tulang dan memasukinya. Ada banyak ruang di gunung tulang. Sekilas, mereka tahu itu adalah tempat untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Di tengah, ada bagian atas kuali, dan ada banyak bintik-bintik merah di bagian atas kuali, menutupi warna bagian atas kuali itu sendiri. Alasan mengapa kuali tungku ini menjadi merah adalah karena berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi seperti ini setelah bertahun-tahun. Kuali tungku ditutupi oleh tutup tembaga besar, jadi Anda tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Saya tidak berani membukanya, saya tidak tahu energi jahat apa yang akan ada di sini. Penguasa istana Guanghan berkata. Bagaimanapun, sekte darah dan tulang ini cukup jahat, jadi kuali tungku yang muncul di tempat peristirahatan dan kultivasi ini pasti bukan hal yang baik. Kamu mundur dulu, aku akan membuka tutupnya dan melihatnya. Dev meminta penguasa istana Guanghan untuk mundur, sementara dia mendekati kompor, lalu melambai dengan keras. Tutup di atas kuali langsung roboh, dan kemudian angin sepoi-sepoi bertiup masuk. Di tempat seperti ini di mana aura jahat dan kejahatan meresap, angin sepoi-sepoi yang tiba-tiba ini seperti berada di padang pasir. Sentuhan vitalitas muncul. Seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan aura seperti ini, dan Dev, penguasa istana Guanghan, merasa hangat di tubuhnya. Aura macam apa ini? Sangat nyaman. Penguasa istana Guanghan bertanya dengan kaget. Dev juga sedikit mengerutkan kening, dan dia tidak tahu aura seperti apa yang keluar dari kuali tungku. Ini adalah vitalitas. Orang akan memiliki vitalitas ketika mereka mati. Ketika orang hidup, mereka juga memiliki vitalitas. Saya pikir orang itu menggunakan udara mati untuk berlatih, dan dia tidak takut dengan kerusakan udara mati pada tubuhnya. Ternyata dia menggunakan vitality untuk mengimbangi kerusakan udara yang mati. Raja Iblis Awan Merah berkata, "Vitalitas. Apakah benda ini masih bisa disempurnakan?" Dev sedikit bingung. Vitalitas adalah apa yang disebut Yang Yuan, umur panjang, dan menyerap vitalitas dapat meningkatkan umur panjang Yang Yuan seseorang. Tapi saya khawatir tidak banyak orang yang benar-benar dapat menyerap vitalitas orang lain, dan Dev juga belum pernah melihatnya. Namun, beberapa latihan iblis memang memiliki latihan yang dapat menyerap Yang Yuan orang lain untuk meningkatkan masa hidup Yang Yuan sendiri. Beberapa latihan iblis yang dekat dengan Yang Yuan tetapi tidak memiliki cara untuk menembusnya akan menemukan cara untuk menyerap Yang Yuan orang lain. Tapi itu adalah pertama kalinya Dev mendengar tentang vitalitas ini yang langsung disempurnakan dan disimpan. Dalam hal ini, bukankah mungkin untuk menyimpan vitalitas sebagai sumber daya dan menjualnya sebagai sumber daya? Saya yakin banyak orang akan terburu-buru meminta hal ini. Saya baru saja mendengar bahwa beberapa orang dapat memurnikan vitalitas, tetapi metode ini sangat kejam.
Itu harus disempurnakan di dalam tubuh saat orang tersebut masih hidup dan vitalitasnya terjaga. Selain itu, vitalitas yang diekstraksi akan sangat berkurang karena hukum langit dan bumi. Wan Yang Yuan takut dia hanya bisa mengekstrak secercah vitalitas. Dengan vitalitas yang begitu besar di ruang rahasia ini, saya tidak tahu berapa banyak nyawa biksu yang dibutuhkan. Raja Iblis Awan Merah berkata. Ketika Dev mendengar ini, hatinya menjadi sangat berat. Dia tidak tahu berapa banyak nyawa biksu yang telah digunakan untuk vitalitas ini. Jika dia benar-benar pergi untuk menjualnya, bukankah itu terlalu binatang? Ini semua sebagai ganti menjalani hidup. Tepat ketika pikiran Dev menyatu, vitalitas itu tampaknya memiliki pengetahuan spiritual, dan semuanya mengalir ke tubuh Dev. Dev terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, semua vitalitas di kuali tungku mengalir ke tubuh Dev. Nak, bukankah ini hadiah yang bagus untuk orang baik? Saya khawatir vitalitas ini memiliki ratusan ribu tahun yang Yuan. Sebagai seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi, Anda memiliki ratusan ribu tahun yang Yuan. Saya khawatir makhluk abadi yang baru saja naik tidak sebagus Anda. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan iri. Saya tidak tahu mengapa, semua vitalitas ini telah memasuki tubuh saya, tetapi saya tidak ingin hidup selama ratusan ribu tahun. Jika tidak ada teman atau orang terkasih di sekitar, lebih baik mati daripada hidup sendiri. Dev berkata. Bagaimanapun, Dev telah datang sebagai makhluk fana hingga saat ini. Dia lebih memperhatikan keluarga dan cinta. Adapun menjadi abadi dan Buddha dan mendapatkan kehidupan abadi, Dev tidak memiliki obsesi. Jika Anda hidup sendiri, itu tidak ada artinya. Dev, lihat, ada tulang abadi di kuali tungku ini. Saat Dev sedang berkomunikasi dengan Raja Iblis Awan Merah, penguasa Istana Guanghan tiba-tiba berteriak. Dev buru-buru menoleh dan melihat bahwa di bagian bawah kuali tungku, ada dua tulang abadi. Tampaknya kedua tulang abadi ini adalah tulang rusuk. Saat dia melihat tulang abadi, Dev tahu bahwa ini milik Raja Iblis Awan Merah. Karena aura dari tulang abadi, Dev dapat dengan jelas merasakannya, dan dia juga dapat merasakan perubahan pada sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah ketika tulang abadi muncul. Bersambung.